Bismillahirrahmanirrahim. Tola tolu, tola tatulna, tota tultuma tultum, tulti tultuma tultuna, tultu tulna, tultu tulna, goja goja goju, goja goja taruna, goja 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 tuma goja utum, goja uti goja tuma goja utuna, goja utu goja una, goja utu goja una, Roma Roma Romu, Roma Roma taruna, Roma inda Roma tuma Roma itum, Roma iti Roma tuma Roma ituna, Roma itu Roma ina, Roma itu Roma ina, Radia Radia Raulu, Radia Radia Taradina, Radita Radituma Raditum, Raditi Radituma Radituna, Raditu Radina, Raditu Radina, Sarwa Sarwa Saruru, Sarwa Sarwa Tanaruna, Saruta Saratuma Sarutum, Saruti Sarutuma Sarutuna, Sarutu Saruna, Sarutu Saruna, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Emang udah lah cepet amat. Mana tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum datang kali ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, kita lanjut ngaji balaghah. Doa udah ya, jadi lanjut aja langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebenarnya tanggung ini, cuman kan kemarin kebanyakan. Wa misalul mukhtalifataini itu ya. Dan bermula contohnya jumlah yang berbeda keduanya. Maksudnya berbeda keduanya, jumlah yang satu khobariyah umpamanya, yang satunya insya'iyah. Di ini dulu kalian apa dikonekkan dulu pikirannya. Nah, ini kan bahas apa namanya wasol. Wa misalul mukhtalifataini, dan bermula contohnya wasol antara dua jumlah yang berbeda. Maksudnya berbeda, nanti bawahnya adalah qauluhu ta'ala, itu firmannya Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala, itu dalam surah Hud ayat 54. Qala ta'ala, itu yang menjadi contoh. Inni usyhidullah. Udah kemari dulu. Washhadu anni bari'um mimma tusyrikun. Apa? Oh, nah itu yang jumlah yang pertama
Ini ushidullah, itu jumlah khobariyah, gitu kan? Ini sesungguhnya saya, ushidu, itu memberi kesaksian siapa saya, ashada yus hidu, kalau saya hidu itu maksudnya. Ushidu itu memberi kesaksian siapa saya, Allah pada Allah. Itu jumlah yang pertama. Nah, jumlah yang kedua, ini yang maktuf alaihnya, wasyhadu anni bari mimma tusyrikun. Nah, itu pakai waw. Wasyhadu. Nah, coba aja kalian perhatikan. Wasyhadu kan ishadu. Fi'il amar kan? Nah, fi'il amar itu namanya insya. Kalau jumlah berarti jumlah insya. Iya. Nah, mengatofkan ishadu kepada ini ushidullah. Washadu, dan berilah kesaksian siapa kalian semua. Ani pada sesungguhnya saya Allah. Bariun itu orang yang terbebas. Mimma dari perkara dari Tuhan, tusyrikuna yang menyekutukan siapa kalian semua pada ma. Itu syirikunahu, itu dibuang hunya, walaupun itu enggak ada ditakdirkan karena aidnya dibaca nasab. Apal Don? Aska apal? Santi apal? Maaf tuh, enggak ada yang apal satupun alfiah. Lah, begitu aja. Lah buru-buru pakai sepik doang. Fi aidin mutasilin inin tasab. Loh, terus apa? Fi aidin mutasilin inin tasab. Fi fi'lin wasfin kaman narju yahab. Au jurro. Alpiah ya pada gagak pokro ya pada belagu lu. Makanya saya bilang, jangan sombong. Pal, nopal, win, erwin, paham gak? Kita ini orang miskin, nggak usah yang aneh-aneh. Ya, semuanya lah. Tuh. Udah lu ngapalin aja mamin dunia. Tuh. Udah itu penjelasannya ai ini. Nah itu. Ai ini tegasnya bermula tegasnya saya ushidu itu bersaksi siapa saya Allah pada Allah. Nah, yang tadi fi'il amar wasyhadu wa ushidukum. Nah, dan bersaksi dan memberi kesaksian siapa saya kum pada kalian semua. Nah, itu ada catatan kaki gampang. Wadai dan bermula yang menarik, yang mengajak lizikril jumlati untuk menyebutkan jumlah as-saniyati yang kedua, insaiyatan, insaiyatun itu jumlah insaiyah, walam tazkur dan tidak menyebut, walam tuzkar dan tidak disebutkan apa jumlah saniyah kalula hal seperti jumlah yang pertama khobariyatun yaitu jumlah khobariyah li ajli tahasi karena tujuan tahasi muhasah itu ya menjelaskan itu an musawati syahadatihim tentang persamaan kesaksiannya kaum bisyahadatihi dengan kesaksiannya Allah azza wa jalla. Ta'ala Allahu amma yaquluna, ta'ala ma suci ma tinggi siapa Allah amma dari perkara yaquluna yang berkata siapa kaum uluan dengan ketinggian kabiron yang jelas. Itu maksudnya fatakunu maka jadi apa al jumlatus saniyatu jumlah yang kedua fi hadhil ayati dalam ini ayat yaitu ayat ini ushidukum itu kan jumlah yang pertama. Nah jumlah yang kedua kan
washhadu anni bariun, itu loh. Jumlahnya washhadu diatofkan ke jumlahnya inni ushidu. Nah, yang jumlah fi'ilnya kan ushidu. Ini sesungguhnya saya. Itu kan sama dengan mubtada kan? Ushidu itu yang jadi jumlah. Nah, jumlahnya bentar saya tulis kalau perlu dah. Insaiyatan lafzon. Insaiyatan itu yang bangsa jumlah insaiyah. Apanya? Lafzon, lafadznya. Walakinnaha dan tetapinya jumlah sannya khobariyatun itu jumlah khobariyah fil makna di dalam maknanya. Itu ada catatan kaki lagi. Kemudian ntar dulu nih, perhatikan. Ini nggak apa-apa supaya kalian paham aja. Nih, jumlah ayat kan apa tadi? Ini ushidu waha. Nih perhatikan, biar nyambung kalian. Ini kalau kalian paham, balaghah kalian paham, insya Allah ngaji nahwunya nambah semangat. Ini ushidu. Ini sesungguhnya saya itu ushidu Allah. Ini yang menjadi contoh, ini jumlah. Itu kan siapa? Ana. Kan gitu kan? Sesungguhnya saya ushidu itu memberi kesaksian. Siapa ana kan ushidu fi'il fa'il. Nyambung kan? Nah, ini jumlah. Ini kan fi'il fa'il Allah maf'ul. Nah, washhadu perhatikan. Ini fi'il amar. Washhadu ini kan ada wawunya. Kalau nggak ada wawunya kan ishhadu. Berilah kesaksian siapa kalian semua. Kan gitu. Nah, anni bariun. Anni ini isi maf'ulnya washhadu. Anni bariun. Biar paham kalian maksudnya. Mimma tusyrikun. Tuh, berarti kan biar paham. Washhadu, nah ini jumlah khobariyah. Saya bersaksi. Ushidu kan jumlah khobariyah. Ya kan? Sementara jumlah yang kedua ishadu dan seterusnya, ini kan isinya itu adalah jumlah insaiyah. Loh, kok insaiyah apa? Iya, amar. Nah, ini loh, antara dua jumlah ini itu di tengah-tengahi pakai huruf waw. Nah, ini namanya apa? Wasol. Nyambung nggak? Nah, jumlahnya washhadu digabungkan diatofkan ke ushidu, maka tadi dalam contoh ditafsiri ini ushidullaha wa ushidukum. Nyambung? Paham kan? Udah, sono. Wanahu dan seperti wanahu idhab ila fulanin wa taqulu lahu. Seperti contoh idhab. Tuh, perhatikan. Idhab. Fil amar bukan? Fil amar. Kalau amar apa? Insya. Ngerti kan? Idhab. Pergilah siapa kamu. Ila fulanin ke fulan. Itu beli kitabnya. Bukel. Ngerti? Ya modal. Gocap. Ya kemarin nopal aja nabung butinya kebeli. Masa lu tiap hari jajan 20.000. Malu-maluin waris lu kalau begitu lu itu namanya menduhankan perut lu. Kalau otak lu pikirannya perut, ya kan? Yang kamu pikirkan berarti nggak lebih dari yang keluar dari perut. Yang keluar dari perut apa kemarin? Nah, berarti Rehan mikirin apa? Kata lu, bukan kata gua. Ya, lu paham nggak? Lah iya. Watakulu lahu. Nah, ini watakulu diatofkan ke sono. Watakulu dan berkata siapa kamu?
Wa taqulu dan berkata siapa kamu. Nah kalau taqulu jumlah apa? Khobariyah. Idhab pergilah siapa kamu. Kan gitu. Ila fulanin ke si fulan. Wa taqulu, nah itu memberi contoh jumlah yang kedua. Wa taqulu dan berkata siapa kamu lahu kepada fulan kaza seperti ini. Tahu banyak umpamanya. Ini yang nggak ngaji Rehan, umpamanya kan. Saya ngomong sama Andre umpamanya. Andre, idhab ila Rehan. Pergi kamu ke Rehan. Amar perintah bukan? Perintah. Nah, kamu ngomong ke Rehan. Nah, kamu ngomong kan berarti khobariyah. Harusnya kan waqul lahu. Ngerti kan? Kalau pengen sama-sama amar. Gitu loh. Itu menjadi contoh. Fatakunu, maka itu ada dulu keterangannya. Fatakunu maka ada apa al jumlatu saniyatu jumlah yang kedua. Min hadzal misali dari seumpama ini contoh. Ada itu khobariyatan jumlah khobariyah. Apanya lafdun lafadznya. Dohirnya mah watakunu. Kan khobariyah lafdunnya lafadznya. Walakinnah hasimah. Walakinnaha dan tetapinya jumlah saniyah ngeliatin gua. Lu pikir gua tontonan. Jewer. Pelan-pelan, ntar kejedot nangis lagi. Lu berobat tadi berapa duit? Itu kan 200. Buset deh. Lu tahu. Kemarin berapa? 250. Barusan lagi 200. Iya kan? Sampai biar tahu kelakuan anak buahnya. Iya kan? Kalau gua mah lah bodoh nanan. Punya duit ya berobat. Gitu aja lah ya enggak? Kejar terus pokoknya. Jangan males-malesan. Oh. Dikejar maksudnya kejar belajar. Kalian wirid, zikir. Udah ntar saya panggil Kiai Labid ya lah. Saya suruh jaya. Tarekat semua biar nggak pada dakuk lu. Biar wiridan mulu lu. Habis sholat wiridan. Halo. Ini Rehan bukan. Halo. Lu pikir manggil malu. Sembarangan lu. Oke. Nah itu walakinnaha dan tetapinya jumlah saniyah itu insaiyatun yang bangsa jumlah insaiyah apanya maknanya kalau ditakdirkan waqul lahu nah wataqulu lahu ditakdirkan karena diatofkan kepada izhab maka takulu yang berupa lafadznya khobariyah ditakdirkan waqul. Disimak. Bilangin ini lebih keren dari nahu. Barangan lu. Oke lanjut. Paham ya? Wal ikhtilafu dan bermula perbedaan fil lafzi itu di dalam lafadznya doang. Yang jumlah pertama ada kalanya khobariyah. Kalau contoh yang atas tadi yang ayat. Ada kalanya jumlah yang pertama berupa insaiyah. Kalau contoh izhab ila fulanin. La fil makna. Tidak di dalam makna. Al muawwali yang diilati, yang dialasi. Apa alai atas al walihada. Dan karena ini ikhtilaf hanya fil lafzi la fil makna. Wajib. Menjadi wajib. Apa? Al waslu wasol. Apa wasol? Menyambung. Maksudnya menyambung. Mengaitkan. Kan irtibat wasol itu. Pertalian. Menggabungkan jumlah yang kedua kepada jumlah yang pertama atau jumlah ula. Oke.
Wa adful jumlati saniyati alal ula liwujudil jami'i bainahuma. Wa adful jumlati dan bermula mengatofkan jumlah as-saniyati yang kedua. Disimak yang benar ya. Alal ula atas jumlah yang pertama, itu walaupun nggak ada jumlah dalam lafaz al ula ay alal jumlatil ula, itu maksudnya itu belajar mentakdirkan seperti itu. Alal ula atas jumlah yang pertama liwujudil jami'i karena wujudnya al jami' sesuatu atau kepentingan yang mengumpulkan. Tulis jami', ada kepentingan jamek yang mengumpulkan bainahuma antara jumlah ula dan saniyah. Walam yakun dan tidaklah ada gunaka itu di sana maksudnya bainal jumlah asaniyah dan ula, bainal jumlah al ula dan saniyah apa sababun alasan sebab ya tadi yang menetapkan apa sabab al-fasla. Nah ini lawannya wasol fasol. Udah simak, lu ngeliatin apaan sih? Udah bisa lihat kitab lo. Al-fasla pada memisah fasol, nah itu lawannya wasol itu fasol. Bainahuma antara jumlah ula dan jumlah saniyah. Wa kullun. Nah ini penting perhatikan. Dan bermula masing-masing minal jumlata ini dari dua jumlah. Jumlah ula dan jumlah saniyah. La maudhi'ah. Itu tidak ada maudhi'. Kalau bahasa yang lain la mahalla. La maudhi'ah ay la mahalla. Lahu bagi kullun minal i'rabi dari mu'rab. Maksudnya begini. Jumlah pertama idhab ila fulanin dan jumlahnya watakulu lahu kaza itu dua-duanya nggak bisa dimakal, nggak ada makal apapun, nggak dimakal rofa, nggak dimakal nasab. Ngerti maksudnya? Nah itu maksudnya. Udah titik. Sekarang wasani dan bermula yang kedua. Itu atof yang sebelumnya itu loh. Setelah judul al-waslu atfu jumlatin ala ukhra bil wawi. Kan watakau fi salasati mawadhi'ah kan? Al-awwal idza takhadat al-jumlatani. Nah, sekarang yang kedua, as-sani bermula yang kedua, maudhi' al-maudhi' as-sani dafa'u tawahhumi ghairil muradi. Perhatikan itu 4 kalimat mudhof ilaih. Dafa'u tawahhumi ghairil muradi. Itu menolak dugaan selain yang dimaksud. Lihat kitab ya diartiin, bengong aja siap. Dafa'u tawahhumi ghairil muradi. Itu menolak dugaan selain yang dimaksud. Apa maksudnya begitu sih? Nah, wadzalika dan bermula itu dafa'u tawahhumi ghairil murad. Itu idzah talafat apabila berbeda. Apa ul jumlatani dua jumlah. Dua jumlah kan Kak, mindset kalian harus ingat khobariyah sama insya. Iya. Fil khobariyati dalam jumlah khobariyah wal insya'iyati dan jumlah insya'iyah. Wakana dan ada apa al-faslu memisah yuhimu itu memberi dugaan auhama yuhimu iham itu sama dengan tawahum itu mana saya kok malah baca atasnya lagi. Yuhimu itu memberi dugaan apa tadi fasol khilafal maksudi pada berlawanan maksudnya. Kama takulu sebagaimana berkata siapa kamu
mujiban hari menjawab. Itu ada catatan kaki ya, penting itu kita baca catatan kaki. Nomor 3, amma idza lam yahsul, adapun apabila tidak hasil apa ibhamun kesamaran, ibhamu khilafil maksud, apa kesamaran berlawanan dengan yang dimaksud, fayajibu maka wajib apa al-faslu memisah, nahu safaro fulanun salamahullah. Tuh, safaro bepergian siapa fulanun fulan. Salama, nah itu kan safaro fulanun jumlah pertama. Jumlah yang kedua salama, mudah-mudahan menyelamatkan hu pada fulan siapa Allah. Itu kan nggak ada wawunya. Ngerti kan? Nah, itu yang aman. Nah, sekarang kembali ke kitab mata nahwu, kama takulu sebagaimana berkata siapa kamu, lisahsin kepada seseorang bin nafi dengan nafi. Kalau yang dicontoh dalam catatan kaki kan tadi safaro fulanun salamahullah, nggak ada nafinya. Nah, ini ada nafinya. Nah, begini, lah itu kan harusnya koma. Tidak. Kamu ngomong, ada orang ngomong begitu. Safa, mudah-mudahan memberi kesembuhan hu pada fulan siapa Allah. Tuh, perhatikan catatan kaki. Udah ntar dulu catatan kaki dah. Liman bagi orang. Kamu ngomong begitu lah. Syafahullah. Kamu ngomong liman bagi orang. Yas'alu yang bertanya siapa man kepada kamu. Bertanyanya begini. Hal bari'a aliyun minal marodhi. Hal bari'a. Apakah telah sembuh siapa aliyun ali minal marodhi dari sakit. Dijawab tadi kan la. Maknanya la apa? Tidak. Nah, kalau safahullah, kalau nggak dikasih waw, kan seolah-olah la safahullah, mudah-mudahan Allah nggak memberi kesembuhan. Padahal maksudnya bukan begitu. La, maksudnya la belum sembuh, kan gitu. Safa, mudah-mudahan menyembuhkan hu pada ali siapa Allah. Ini perhatikan, kudu hadir kalian, jangan meleng. Nah, catatan kaki perhatikan. Fajumlatu syafahullah, maka bermula jumlahnya lafaz syafahullah khobariyatun, itu jumlah khobariyah. Apanya? Lafzun, lafaznya. Insaiyatun, itu yang bangsa insaiyah. Apanya? Maknanya. Wal ibratu, dan bermula yang dianggap bil makna, itu maknanya. Wa'lam, dan ketahuilah siapa kamu, annal jumlatal ula, pada sesungguhnya jumlah yang pertama yaitu la, al madlulu, yang ditunjukkan apa alaiha atas jumlah ula, di kalimatil la, dengan kalimat la. Jumlatun, itu jumlah khobariyatun, yang bangsa khobariyah. Izid takdiru, karena bermula takdirnya la bur'a hasilun lahu. La bur'a, tidak ada jenisnya kesembuhan itu hasilun hasil lahu bagi ali. Wahakadha, dan seperti ini yuqaddaru, dikira-kirakan apa al-makhdhuf, lafaz yang dibuang, bihasabi kulli misalin, dengan kadar setiap misal yaliku, yang patut apa makhdhuf bihi, dengan kullu misal. Nah, fatar dalam kalimat la safahullah itu kan nggak ada wawunya. Kalau nggak ada wawunya apa dari namanya? Fasol kan? Nah, fatar kul wawi simak. Maka bermula membuang wawu, yuhimu, itu memberi dugaan apa tarkul wawi, as-sami'a, pada pendengar. Ad-du'a, perhatikan. Ad-du'a, pada mendoakan. Itu kata sambungnya alaihi. Kalau lahu, doanya baik. Kalau alaihi, tolong kalian perhatikan.
permainan huruf jar. Ya. Ad-du'a lahu itu berarti mendoakan yang baik. Oke? Tapi kalau ad-du'a'u alaihi itu adalah mendoakan jelek atas orang tadi. Odon, di muka ya. Ngantuk mulu ngaji balago, ngantuk. La ilaha illallah don. Ntar jawab lagi. Saya nangkapnya melalui mimpi, Pak. Lah, melek aja gak sadar. Bagaimana? Ngantuk. Mulai kayak Rekan emang sadar dia. Punya kitab kagak, sadar dari mana lu? Awas lu. Hamba perut. Ya, lu lebih mikirin isi perut daripada isi otak. Kan begitu ya Rekan. Itu keren, berarti kan. Ad-doa itu mendoakan alaihi madorot atas Ali. Wahua dan bermula ad-doa alaihi. Ini keren ini. Khilaful maksudi itu berlawanan yang dimaksud. Li'annal gharadha karena sesungguhnya tujuan itu ad-doa'u mendoakan lahu manfaat bagi mayit. Alisima. Ngerti kan? Bisa bedain kalian. Ad-doa'u lahu itu manfaat untuk Ali. Kalau ad-doa'u alaihi itu mendoakan alaihi madorot atas Ali. Kalau la syafahullah mudah-mudahan Allah nggak menyembuhkan, kan berarti nyumpahin Ali. Bagian aja dia sakit, mampus dia kan begitu. Paham maksudnya? Padahal tujuannya la itu maksudnya belum sembuh. Ini keren. Itu ada catatan kaki cuman banyak itu. Nanti kalian baca aja sendiri nggak apa-apa. Ini berarti kan, ini gue tulis nggak mau biar paham kalian. Nih, ada orang bertanya. Pertanyaan kan tadi itu, hal bari'a aliyun minal marot. Tuh. Ini supaya kalian nyambung. Hal. Berarti kan jangan meleng. Hal bari'a aliyun minal marodi. Oh. Apakah Ali udah sembuh dari sakitnya? Kan pertanyaan begitu. Ini kan masih bahas ini loh. Wasol pakai wau. Kalau dijawab, ya berarti kan. Kalau dijawabnya begini. La syafahullah. Ini la nggak dikasih wau. Kesannya mendoakan doa, berarti kan doa alaihi. Kalian biar terlatih. Doaun nih. Ini memang kurang ini. Ini kan kesannya doaun alaihi mendoakan jelek, ini pakai Allah. Madorot atas Ali. Artinya kalau ini jawaban la syafahullah, kalau nggak dikasih wau, harusnya kan dikasih wau. La koma. Ini spidolnya kena angin loh. La. Nah, harusnya kan koma. Ditambahin wau, wa atau nggak ada la wa syafa Allah. Ini pengaruhnya wau luar biasa. Kalau nggak dikasih wau seperti tulisan yang di atas, ini seolah-olah doaun alaihi mendoakan jelek atas Ali. Nyambung? Nah, kalau yang bawah dikasih la, kemudian ada waunya wasafati, belum. Wasafa dan mudah-mudahan menyembuhkan hu pada Ali siapa Allah. Ini namanya doaun lahu. Ini berarti kan
antara ala dengan huruf jer lam. Nyambung nggak? Ini kan dalam ilmu nahu biasa-biasa aja. Tapi dalam ilmu balaghah antara ala dengan lam huruf jer itu mempunyai makna yang luar biasa. Kalau doaun alaihi itu mendoakan jelek. Ngerti kan? Kalau doaun lahu itu mendoakan baik. Hanya beda huruf jer ala dengan li. Nyambung. Tuh kan keren. Oh gitu loh. Ya kadang-kadang li, kadang-kadang lahu. Kan kalau untuk isim dzohir kan li zaidin, li aliyin. Tapi kalau itu dhamir hu kan lahu. Memang ada lihi. Ada apa enggak? Allahumma fir lihi. Enggak ada kan? Allahumma fir lahu. Ini harus kalian latih. Huruf jer lam itu kadang-kadang dibaca la. Kalau majrurnya dhamir li itu karena ada kasroh. Tapi lahu, lahuma, lahum, laha, lahuma, lahunna, laka, lakuma, ya kan? Lam semua coba li zaidin. Loh ya kan? Allahumma fir lil muslimina. Loh, nyambung ya? Ini. Supaya kalian bisa membedakan, latihan membedakan antara jumlah la syafahullah dengan la wa syafahullah. Hanya beda huruf wawu. Satu huruf tok, wawu atop. Kalau pakai wawu namanya wasol. Kalau enggak pakai wawu namanya fasol. Itu maknanya kontradiksi. Itu pentingnya balaghah. Nah, makanya kenapa penting kita ngaji balaghah? Supaya kalian ngaji nahunya semangat. Nah itu orang belajar kalau mukadimahnya Ibnu Ajibah dalam ilmu tasawuf itu memberi contoh begini beliau. At-tasawufu bis syariati, tasawuf dalam memberi corak warna syariat itu seperti kan nahwi fil bayan, kal bayan fil nahwi. Kalian sholat masih bercanda kayak kemarin Odon, Aal dan lain-lain, termasuk Junet, Erwin, ya kan? Kenapa yang kalian sembah, cara nyembah kalian kepada Allah murni syariat? Nyambung nggak? Maka sholatnya cengengesan. Tapi kalau kalian ibadah nyembahnya sama Allah adalah dengan bahasa tarekat, hakikat, marifat, kalian begitu Allahu Akbar, jangankan sikut-sikutan, nengok itu loh nggak ada. Kenapa? Kita tawajuh, konsentrasi, diawasi oleh Allah. Ya kok bercanda? Nah begitu belajar tasawuf, kaitannya menuakan ilmu syariat, itu termasuk perumpamaan ilmu bayan dalam ilmu nahwu. Kalian nggak akan serius belajar ilmu nahwu kalau nggak paham ilmu bayan. Nah, ini contohnya seperti ini. Ngerti kan? Klik kan? Nah, maka yang paling atas. Kalian punya duit, beli kitab itu. Ar-Risalah Al-Maimuniyah. Itu Al-Maimuniyah, kurang ya. Itu yang benar. Saya lupa, benar-benar kelupaan. Saya kalau tahu itu, mendingan saya At-Tuhfah ini saya ganti kitab itu. Maksudnya kalau saya lupa, betul-betul lupa. Nah saya itu kemarin malam saya bongkar-bongkar kitab. Lah ini kan kitab yang saya cari itu. Itu kitab tasawuf. Maka kemarin kalian ngaji isim. Isim itu kan kata benda. Itu sama dengan makhluk. Makhluk itu bisa berfungsi, bisa sehat. Itu kalau ada fi'il. Fi'il itu kan kerja. Kita ini bisa berguna kalau memang ada kerjaannya. Kalau ada tugasnya. Begitu kan? Maka nanti termasuk kemarin alamat rofa itu ada. Alamat Arab itu ada rofa. Rofa kenapa doma? Doma itu merangkul.
Tapi selain doma harus pakai alif. Alif itu dari ulfah, lembut. Ngerti kan? Ada rofa, rofa itu tinggi. Orang kalau punya ilmu dikit biasanya ngakul. Nasob, tunduk. Ngerti? Orang kalau udah berisi, walaupun sedikit ya udah tunduk dikit. Rata lah dulu. Nasob itu rata. Datar. Khofat itu nunduk. Maka padi yang berisi itu menunduk. Nah, orang bisa seperti itu pasti akan menemukan jazm. Jazm itu apa? Kemantapan dalam bertauhid. Itu keren. Maka emang perlu gitu loh. Supaya ya itu jangan sampai terjadi sholat kok masih dengerin gue ngomong sama lu nih. Lu denger gak? Ya belajar. Sholat aja nggak pernah pada khusyuk, masih pada bercanda itu nggak beres. Yang lu sembah siapa? Paham Asra? Jujur loh, malu kita sama Allah. Kalau orang udah bisa menanamkan kehadiran Allah, lu dengerin pal nopal, nggak akan ada yang jaglok dibilangnya ngelawan tuh nggak ada. Nurut kenapa? Kita merasa diawasi sama Allah, malu kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia. Manusia itu makhluk yang paling sempurna kok kemudian mencederai penciptaan Allah kepada kita sebagai manusia. Wah, ini dalam pembahasannya. Loh, gitu loh. Oke, lanjut. Walihada, dan karena ini yang alasan yang ketiga itu daf'u tawahumi ghairil murad, wajib aidon kali juga apa al waslu, wasol, nyambung, menggabungkan. Udah titik. Yang berikutnya wa'atful jumlati, dan bermula mengatofkan jumlah asaniyati yang kedua, ad-du'aiyati yang bangsa doaiyah, al-insaiyati yang bangsa insaiyah, alal jumlati atas jumlah. Tuh panjang banget tuh. Mengatofkan jumlah yang kedua yang berupa jumlah doaiyah juga jumlah insaiyah, alal jumlatil ula atas jumlah al-ula yang pertama, al-khobariyati yang bangsa khobariyah, al-musawwarati yang digambarkan, bilafzillah dengan lafaz la. Itu kan dalam contoh tadi kan la wasyafa, kan gitu kan, lidaf'il ihami, itu untuk awas jangan lalu bacanya salah lagi. Bilafzin dengan satu lafaz, la lidaf'il ihami, kan bisa aja begitu loh bacanya. Kalau yang baca pakai atau mundiri bisa begitu. La lidaf'il ihami, tidak untuk menolak. Lah, lu sendiri yang bacanya salah. Titik koma spasinya beda lah barangan. Wakulun dan bermula masing-masing minal jumlata ini dari dua jumlah yaitu la. Yang la tadi dalam sarannya kan la bur'alahu kan gitu kan. La mahalla itu tidak ada ini mahal. Kalau yang sebelumnya tadi kan mau deh. Nah, iya kan? Lahu bagi kulun minal i'robi dari i'rob. Karena yang terakhir yang ketiga. Iza kana apabila ada. Iza kana itu apabila ada lil jumlatil ula. Dari apa? Bahasa disimak. Lil jumlatil ula itu bagi jumlah yang pertama. Apa mahalun mahal. Nah, contoh yang sebelumnya kan tadi nggak ada mahal. Sekarang ada mahal. Minal i'robi dari i'rob. Wakusida, ini keren ini. Wakusida dan dimaksudkan apa tasrikul jumlati. Mengikutkan, menyekutukan jumlah asaniyat yang kedua. Laha kepada jumlah al-ula. Fil i'robi dalam i'rob. Itu maksudnya mengikutkan. Ntar ada contohnya lah. Hai sulamani'ah. Sekiranya tidak ada manik perkara yang menghalangi atau penghalang itu maujud.
Nahwu perhatikan. Aliyun yakulu. Tuh. Yang menjadi contoh yakulu. Aliyun bermula ali. Itu kan mubtada. Al. Di muka. Udah paling depan ngantuk. Walaupun udah lewat sini nggak usah muter-muter tengok lewat belakang aja dah. Lu kan jalan aja udah hilang ngantuknya. Udah paling depan ngantuk. Udah begik kok diem aja lagi lugik. Iya kan? Ini bebegik. Harusnya lu kalau ngantuk ini ditowel kayak, woi bangun. Ngopi. Gitu ya. Oke lanjut ah. Aliyun bermula ali, yakulu itu berkata siapa Ali. Nah, itu beri contoh yakulu jumlah yang pertama. Aliyun tarkibnya sebagai apa tadi? Sebagai apa? Yakulu tarkibnya sebagai apa? Jawab bareng-bareng apa? Khobar. Kalau khobar dibaca apa? Rofa, artinya ada mahal rofa enggak? Ada. Tuh, wayaf alu dan melakukan siapa Ali. Wah itu catatan kakinya banyak itu. Gak apa-apa ntar saya tulis. Udah titik nih, perhatikan. Ini yang ketiga. Kalau itu ada. Ini tempat yang ketiga. Wah taruh mana nih? Biar nggak ganggu nih. Udah sini dah. Aliyun yakulu. Itu sarahnya juga ada catatan kaki itu. Wayaf alu, perhatikan. Ini pendalaman ilmu nahwu ini. Wayaf alu. Ini lo wau, kan wasol namanya. Oke. Wayaf alu ini jumlah kedua. Namanya jumlah saniyah. Diatofkan ke yakulu. Yakulu ini jumlah ula. Jumlah yang pertama. Aliyun terkibnya apa tadi? Mubtada. Berarti yakulu khobar. Oke, perhatikan. Ini ada dua yang dibaca rofa. Yakulu secara lafaz, fi'il mudhari' dibaca rofa nih. Tanda rofanya dhammah karena fi'il mudhari' tidak kemasukan nasib, tidak kemasukan jazim, kemudian tidak bertemu dengan domir, yaitu syek gampangnya, domir wawu jama' alif tasnya ya muannasa mukhotoba, enggak bertemu juga dengan nun taukid ataupun nun jama'inat. Kan berarti rofanya dhammah dhahirah. Oke? Itu secara lafaz. Secara mahal karena dia khobar. Khobar dibaca apa? Rofa. Yakulu. Zahirnya atau lafadznya dibaca rofa lu. Tandanya dhammah fi'il mudhari' tadi. Secara mahal di mahal. Rofa sebab khobar. Nyambung. Kan ada dua rofa. Yang pertama rofa lafzi. Yang kedua rofa mahali. Nah, lafaz yaf'alu diatofkan kepada yakulu, yang yakulu sebagai khobar. Berarti kan yaf'alu berarti apa? Yang di mahal rofa. Nyambung maksudnya? Nah, mengatofkan yaf'alu kepada yakulu pakai wawu ini namanya wasol, itu tempat yang ketiga. Nyambung itu. Itu membutuhkan. Itu kalau kalian baca sarahnya, bukan sarahnya ya, catatan kaki, itu kan ada catatan kaki yang sebelumnya kan nggak dibaca tadi. Ini perhatikan, nggak apa-apa saya baca. Tolong terabel nggak? Perhatikan, saya yang terabel. Fajumlatu, ya ngebut nih, banyak itu catatan kakinya. Fajumlatu yakulu, maka bermula jumlahnya lafaz yakulu.
fi mahali raf'in itu saya padahal baru baca. Saya nggak mutolaah duluan. Fi mahali raf'in itu dalam mahal rafa. Khobarul mubtada'i itu menjadi khobarnya mubtada. Tadi udah saya jelaskan. Penjelasan saya mau udah nggak meleset dah. Wakadzalika dan itu seperti itu jumlatu yakulu fi mahali raf'in khobarul mubtada'i jumlatu wa yaf'alu bermula jumlahnya wa yaf'alu ma'tufatun itu yang diatofkan ala jumlati yakulu atas jumlahnya lafaz yakulu. Waktu syariku dan bersekutu dan bareng gampangannya. Lihat. Apa yaf'alu ha pada jumlahnya yakulu di anaha dengan sesungguhnya jumlahnya wa yaf'alu fi mahali raf'in itu dalam mahal rafa. Khobarun sanin itu khobar sanin yang kedua. Lil mubtada'i bagi mubtada. Fastirakul jumlataini maka bermula sekutunya dua jumlah, bersekutunya dua jumlah fil hukmi dalam hukum al-i'rabiyyi yang bangsa i'rab. Itu kan sama-sama mahal rafa tadi. Khobarnya aliyun. Udah lihat kitabnya. Mana tadi? Yujibu itu menetapkan apa hukmul i'rabi al-wasla pada wasol. Wa hukmu hadhil jumlati. Udah nggak usah main peta umpet sama gua. Yang suruh nyimak yang bener aja lu. Wa hukmu hadhil jumlati dan bermula hukumnya ini jumlah. Hukmul mufradi itu seperti hukumnya mufrad. Mufrad itu bukan jumlah. Mufrad itu maksudnya kalau tadi aliyun yakulu sama dengan aliyun qailun. Ngerti gak? Itu kan mufrad namanya. Mufrad itu enggak jumlah. Al-muqtadi yang menetapkan musyarakata sani pada bersekutunya lafaz yang kedua lil awali terhadap hukum lah, hukum yang pertama fi arabi dalam i'rabnya wal ahsanu dan bermula yang paling baik antat tafiqo itu bahwasanya serasi sama sepakat cocok apa al jumlatani dua jumlah ini jumlah ula dan saniyah fil ismiyati dalam keisimanya maksudnya sama-sama jumlah ismiyah wal fi'liyati dan jumlah fi'liyah wal fi'liyatani dan jumlah fi'il keduanya al madzawiyati yang bangsa madhi wal mudharaiyati madhiwiyati kok boleh lah wal mudharaiyati dan bangsa mudhari idealnya begitu. Jumlah yang pertama ya madhi, jumlah yang kedua ya madhi, idealnya. Cuman kan buktinya kan beda-beda. Buktinya tadi apa ini ushidullah, ya kan? Washadu bi anni bariun mimma tusyrikun kan begitu faktanya. Dan seterusnya itu malah tinggal lu baca dewek kok. Masa harus dibacain? Loh gitu loh, catatan kaki. Catatan kaki kan juga sekalian sebenarnya. Orang saya mah bacanya kitab matan. Udah lu kelarin dewek itu. Lah gampang kalau bang baca. Nah itu PR. Itu kan maksudnya tamrin itu. Kalian untuk mengasah akal pikirannya itu dibaca. Syair-syair itu. Itu tamrin. Wadih asbabal wasli fil jumal al-adiyah. Itu dalam surah Al-Isra. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukik.
wala tabsudha kullal basti fataqauda malumam mahsura. Wala taj'al, dan janganlah jadikan siapa kamu yada kepada tanganmu maglulatan pada yang dibelenggu ila unukika sampai leher lu. Tangan kalau leher itu pelit gampangannya. Namun wala tabsud, nah itu menjadi contoh. Wala tabsud, dan jangan membuka lebar-lebar siapa kamu pada tanganmu kulal basti, dengan sepenuhnya membuka. Mentang-mentang punya kasih aja semuanya. Wah, salah. Itu maksudnya. Lafat walat, latihan itu. Wala tabsudha, dia itu kan jumlah saninya. Jumlah yang pertama kan wala taj'al yadaka. Iya kan? Nah itu diatofkan sama-sama apa? Insya. Kan sama-sama larangan. Oh. Nah, contoh yang kedua. Ini membuka wawasan aja. Wa qala subhanahu wa ta'ala walaqad ataina Musal kitaba wa ja'alnahu ma'ahu akhahu Haruna wazira. Itu yang menjadi contoh. Walaqad ataina Musal kitaba. Ini jumlah ula. Wa ja'alna ma'ahu akhahu Haruna wazira. Itu jumlah saniyah. Antara walaqad ataina Musal kitaba itu ada waw. Wa ja'alna. Ngerti? Nah, dua-duanya sama-sama jumlah. Itu ideal itu. Dua-duanya fi'il madhi. Tuh. Itu kan contoh. Yang berikutnya. Yang nomor 3 loh. Hanya satu doang. Qul ya ayyuhan nasu innama ana lakum nadhirum mubin. Enggak. Itu enggak ada contoh. Yang ini menjadi contoh. Walladzina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratu wa rizqun karim. Itu jumlah awal. Jumlah yang kedua, walladzina sa'au fi ayatina mu'ajizin. Al-ayah. Itu walladzina sa'au diatofkan kepada walladzina amanulah itu. Terus hadis baca aja biar paham. Ayo disimak, jangan mainan. Ittaqillaha haitsuma kunta. Itu kan amar. Amar kan berarti apa? Insya, jumlah insya'iyah. Wa'adbi. Oh, itu kan dalam kemarin yang bulan puasa kita baca dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Wa'adbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Itu yang menjadi contoh wa'adbi. Diatofkan kepada ittaq itu wasol. Termasuk yang berikutnya wa khaliqin nasa itu amar juga pakai waw bi khuluqin hasanin. Nah, contoh yang syair nomor 5. Qala Abul Atahiyati Bahar Kamil ta'til makarihu khina ta'ti jumlatan wa aras sururo yaji'u fil faltati. Itu jumlahnya ta'til makari khina ta'ti jumlatan wa aro. Itu wa aro diatofkan kepada jumlahnya ta'ti. Oh, kalau enggak wa uro aja lah. Tapi wa aro kok boleh. Dan melihat siapa saya, ro'a yaro gitu. Aro. Oh. Dan seterusnya. Itu kan penting untuk kalian lah. Latih supaya itu kan banyak sekali tuh. Coba yang tamrin akhor ketemu. Latihan ayo. Baliknya setelah syair. Bayin asbabal fasli fil amsil al-atiyah. Latihan. Itu kan contoh firman Allah. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'a awwala marrah. Itu yang menjadi contoh. Qala man yuhyil 'idhama. Mulai wa daraba lana kok udah contoh itu. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah. Itu jumlah
ula. Qala mayyuhil idzama wa yaromim, itu jumlah saniyah. Nah itu nggak ada wawunya, fasol. Loh, kenapa fasol? Kenapa fasol nggak wasol? Lah iya kan? Oh gitu loh. Tapi apa itu fasol kan ya? Lah iya itu latihan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Oh. Dan seterusnya latihan. Nah, baru besok lanjut kalau kalian al-mabhasusani fi mujmali mawadhi'il fasli. Itu besok. Ya mudah-mudahan malam Senin, mudah-mudahan saya nggak ke Kudus. Ya, saya rencana menengok malah. Jangan lupa besok masih baca Al-Waqiah 14 kali. Ya, udahlah, sementara ini dulu. Yusuf datang udah. Oke, jam bertanda. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.